sekalian, dan kedua dosen pengampu mata kuliah Biosistematika dan Evolusi, Profesor Dr. Hasan Tuaputi MPD dan Dr. Sharon Weil MSI. Perkenalkan, nama saya Ludia Haurisa. Di saat ini saya akan kembali menjelaskan hasil review jurnal saya dengan judul Konsep Missing Link untuk Menstimulasi Pandangan Generasi Alpha atau Asal-Usul Manusia yang ditulis oleh Parianto Tommy Hidayat dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menstimulasi pandangan generasi alpha terhadap teori evolusi dari Charles Darwin dengan konsep missing link dari teori evolusi itu sendiri. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini yaitu metode kajian pustaka. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, pemaparan materinya baik dan jelas, dan yang kedua, tata cara penulisan sesuai dengan penulisan ilmiah. Adapun kekurangan jurnal, yang pertama, beberapa penulisan dalam jurnal ini ada yang keliru, dan yang kedua, kesimpulan yang digunakan sangat sedikit. Missing link adalah sebuah istilah dalam teori evolusi yang sudah tidak digunakan lagi. Missing link adalah transisi fosil yang menghubungkan nenek moyang dengan penerus, misalnya pada manusia. Fosil yang tergolong sebagai missing link adalah fosil yang menghubungkan manusia modern atau Homo sapiens dengan hominid atau Australopithecus. Dalam kata lain, missing link-nya adalah fosil-fosil yang menghubungkan transisi perubahan dari hominid menjadi manusia. Gagasan mengenai mata rantai yang hilang antara manusia dan hewan yang lebih rendah tetap tersimpan dalam imajinasi publik. Konsep ini menjadi semakin terkenal dengan ditemukannya Homo erectus dan fosil-fosil hominin lainnya. Asal mula kehidupan di bumi. Polemik manusia pertama di bumi sebagai nenek moyang manusia menjadi bahan diskusi para ilmuwan. Memahami jati diri manusia pertama di bumi menjadi bahan kajian penting karena manusia ingin mengetahui siapa jati diri leluhur dan siapa jati dirinya. Ilmuwan barat yang dimotori oleh Charles Darwin menuangkan teori evolusi yang tertuang dalam bukunya Origin of Species tahun 1859. Dalam pendekatan medis dan rasional, makhluk hidup yang tergolong dalam anak cucu bersama dengan kera yang lolos dalam seleksi alam. Sejalan dengan pernyataan yang tercantum di website, Darwin menetapkan bahwa semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu ke waktu dari nenek moyang bersama dalam publikasi bersama Alfred Russel Wallace memperkenalkan teori ilmiah bahwa pola percabangan evolusi dihasilkan dari sebuah proses yang disebut dengan seleksi alam, di mana perjuangan untuk ekstensi memiliki efek yang sama dengan seleksi buatan yang terlibat dalam pemulihan efektif. Nama Darwin menjulang tinggi melampaui mereka setelah Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species. Hal ini disebabkan karena hipotesis yang diajukan selama ini tidak pernah diterima oleh dunia ilmu pengetahuan karena tidak mampu memberi keyakinan mengenai mekanisme dan cara evolusi terjadi. Evolusi manusia berdasarkan teori evolusi Darwin, pertama manusia berkarakter sama seperti binatang. Sebelum diberikan ilmu, makhluk yang dinamakan manusia levelnya sama dengan binatang, yang bertindak hanya mempergunakan 3 hal. Yang pertama adalah harta atau memperkaya diri, yang kedua adalah tahta atau kekuasaan, dan yang ketiga adalah wanita atau kebutuhan seks. Hipotesis tersebut menjadi teori evolusi Darwin. Konsep barat yang dimotori oleh Charles Darwin dengan teori evolusi tersebut terdapat kelemahan yang mendasar, bahwa mata rantai rumpun manusia tersebut
belum atau tidak ditemukan suatu titik rangkaian yang disebut dengan missing link atau mata rantai yang terputus. Sejak tahun 1859 hingga kini banyak teori tentang proses evolusi manusia yang jatuh gugur karena adanya hipotesis baru sehingga selalu aktual. Charles Darwin sebenarnya mengalami kebimbangan pada pemikirannya yang ia tuangkan dalam buku The Origin of Species. Darwin sendiri menyadarkan keraguan hatinya yang mendapatkan banyak kesulitan dari teorinya. Ia mengakui ini adalah tulisannya pada bab dalam bukunya. Pemikiran tokoh Islam tentang teori evolusi Darwin. Yang pertama ada argumentasi pendukung teori evolusi. Para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dari satu waktu oleh Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah selalu memegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup, menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Yang kedua adalah argumentasi penentang teori evolusi. Respon penolakan teori evolusi di kalangan umat Islam telah lahir sejak tahun 1876 bersamaan dengan kehadiran Napoleon yang membawa modernitas Barat. Namun penolakan terhadap teori evolusi mulai gencar dikampanyekan pada beberapa dasawarsa ini. Pertama kali penolakan terhadap teori evolusi dikumandangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani melalui karyanya pada tahun 1881. Dan yang ketiga ada argumentasi moderat. Argumentasi moderat berbeda dengan dua arus respon tokoh-tokoh Islam terhadap teori evolusi dari Darwin. Kelompok ini cenderung lebih moderat dalam menyikapi teori evolusi, seperti tanggapan Muhammad Abduh dalam menyikapi polemik dari evolusi. Menurut beliau, seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Yang berikut ada George Mendel. Dalam jurnal Helmi tahun 2017, tercantum pernyataan kemunculan hukum Mendel seharusnya meruntuhkan teori evolusi. Hukum Mendel telah memposisikan Darwinisme pada keadaan yang genting, karena di sini kita hendak meluruskan bahwa kesalahpahaman untuk terkait dengan hukum Mendel dan hendaknya kesalahpahaman itu dengan teori evolusi. Berikutnya ada George Cuvier. Cuvier beranggapan bahwa ciri-ciri anatomi yang membedakan kelompok hewan membuktikan bahwa spesies tidak pernah berubah sejak masa kejadian. Setiap spesies begitu sempurna terkoordinasi baik secara fungsi maupun secara struktur, sehingga tidak mungkin bisa bertahan menghadapi perubahan yang berarti. Maksudnya, Cuvier percaya bahwa hewan-hewan yang diciptakan dalam kelompok yang berbeda tetap seperti dikatakan oleh Alkitab dan sebaliknya. Yang berikutnya ada Harun Yahya. Adnan Hosa dan Adnan Oktar merupakan ilmuwan sekaligus seorang saintis asal Turki yang dikenal dengan nama pena Harun Yahya, yaitu orang-orang yang menentang teori evolusi. Di dalam karyanya Runtuhnya Teori Evolusi, Harun Yahya menulis bahwa berdasarkan catatan fosil, jika teori Darwin benar, maka sebenarnya pernah ditemukan spesies-spesies peralihan selama masa perubahan yang disebutkan sedemikian panjang hingga ratusan tahun. Kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep barat yang dimotori oleh Charles Darwin dengan teori evolusi memiliki kelemahan yang mendasar bahwa pada mata rantai rumpun manusia tersebut
belum atau tidak ditemukan suatu titik rangkaian yang disebut dengan missing link atau mata rantai yang terputus. Adapun antara teori Darwin dengan teori yang dijelaskan dalam pembahasan hingga kini belum ketemu dalam satu rel. Manusia diberi kemampuan untuk membaca rahasia. Secara perlahan keduanya akan sejajar pada titik temu, merupakan pekerjaan besar yang belum selesai. Teman-teman, demikianlah hasil review jurnal saya mengenai konsep missing link dalam pandangan generasi alfa atau asal-usul manusia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, sekian dan terima kasih.